Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifatul Utimah, absen 27 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penghantaran impuls. Pertama, saya akan menjelaskan tentang impuls. Apa sih yang dimaksud dengan impuls? Impuls atau rangsangan adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor kemudian dapat menyebabkan terjadinya gerakan. Nah, di sini saya ada contohnya. Apa yang kita alami ketika tangan kita terkena sesuatu yang panas dan bagaimana otot-otot tangan kita meresponnya? Kebanyakan hewan merespon rangsangan lingkungan menggunakan sel khusus yang disebut neuron atau sel saraf. Stimulus terdeteksi oleh reseptor sensorik dan tubuh merespon melalui motorik efektorik. Sel ini bekerja sama memungkinkan kita merespon dengan cepat terhadap rangsangan. Ketika kita terkena sesuatu yang panas, reseptor panas dari neuron sensorik mendeteksi rangsangan dan mengirim informasi panas ke interneuron saraf pusat kita. Dari sana, neuron motorik mengirim respon dari sistem saraf pusat kita ke otot rangka lengan kita. Nah, kemudian otot tersebut berkontraksi sehingga menarik tangan kita. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang penghantaran impuls oleh neuron. Penghantaran impuls oleh neuron sensorik tersebut melalui dua cara, yaitu melalui membran sel dan sinapsis. Penghantaran impuls melalui membran sel dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Jika tidak ada rangsangan neuron dalam keadaan istirahat, di mana bagian luar sel diisi oleh ion natrium dan bagian dalam sel diisi oleh ion kalium, sehingga membuat muatan listrik di luar membran adalah positif, sedangkan di dalam membran adalah negatif. Keadaan seperti ini dinamakan polarisasi. Ketika neuron dirangsang dengan kuat, maka polaritas membran plasma terhadap ion natrium berubah. Hal ini dapat menyebabkan saluran ion natrium terbuka dan ion-ion natrium berdifusi ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Keadaan seperti ini dinamakan depolarisasi atau potensial aksi. Potensial aksi dibagikan sewaktu Na mengalir masuk melintasi membran. Depolarisasi potensial aksi menyebar ke wilayah di sebelah bagian tersebut, kemudian membalikkan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi dengan keluarnya ion kalsium melalui kanal potasium. Proses polarisasi, repolarisasi ini berlangsung secara berulang. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar di sepanjang akson. Pada akson ada dua bagian, yaitu bagian yang terbungkus oleh selubung melin dan yang tidak terbungkus oleh selubung melin. Pada bagian yang terbungkus oleh selubung melin, perambatan impuls berlangsung dengan proses polarisasi dengan depolarisasi yang merambat melalui membran. Jika tersentuh pada salah satu sisi, maka akan terjadi proses pertukaran ion positif ke dalam dan ion negatif
keluar, lalu akan kembali lagi ke posisi semula dan disusul oleh ion sebelahnya sampai ke ujung. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Nah, waktu pemulihan ini dinamakan fase refraktori. Fungsi selubung melin yaitu untuk meningkatkan kecepatan impuls. Pada bagian tanpa selubung melin, impuls akan bergerak seperti gelombang. Nah, pada perambatan impuls melalui akson yang bermelin disebut perambatan Saltà-Roti, yaitu berlangsung lebih cepat sebab pada serat bermelin impuls merambat dengan cara melompati bagian saraf yang diselubungi melin dengan kecepatan 120 meter per detik. Ketika potensial aksi sampai pada akson, terminal impuls listrik beralih ke sel lain melalui koneksi seluler yang disebut sinopsis. Ruang antara neuron presinoptik dan sel posinoptin disebut dengan celah sinops. Neuron presinoptik mengandung molekul senyawa yang disebut neuron transmitter yang dikemas di dalam vasikula. Saat ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Ketika potensial aksi mencapai akhir neuron, neuron transmitter dilepaskan dengan cara eksositosis dari neuron ke celah sinops. Neuron transmitter akan diberikan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran plasma sinopsis. Nah, ikatan antara neuron transmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.